Mari kita berdoa memohon anugerah dari sorga. Bapa di sorga, kami bersyukur Engkau sudah memberikan firman kepada kami, umat-Mu, jemaat-Mu, orang-orang yang sudah Engkau tebus dari keberdosaan kami, dan Engkau jadikan sebagai tubuh Kristus, sebagai rekan sekerjamu, sebagai hamba-hambamu, di dalam betapa besar, mulia, dan luasnya kerajaan-Mu yang hadir dengan segenap pekerjaan baik yang sudah sediakan bagi kami, gereja-Mu dan umat-Mu. Kiranya Engkau berfirman kepada setiap kami ya Tuhan, kiranya Tuhan beranugerah dan melimpahkan berkat dari sorga bagi jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan, Raja dan Gembala jiwa kami yang agung, kami memohon, kami berharap, dan kami bersyukur. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya mengawali perenungan firman ini dengan mengajak kita untuk memikirkan siapa diri kita. Betul, kita memikirkan soal identitas, siapa diri kita dengan cara kita bisa melihat catatan kehidupan kita, tahun-tahun hidup dari ulang tahun ke ulang tahun, kejadian ke kejadian, kita juga memikirkan tentang apa saja yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Saya percaya ketika saya bertemu dengan Bapak Ibu sekalian nanti juga bisa berkenalan dengan lebih banyak lagi. Bersyukur ini kesempatan pertama melayani di sini. Saya bisa bertemu dengan berbagai macam pribadi, dengan berbagai macam keadaan. Misalnya, bicara soal profesi, saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu yang adalah misalnya pengusaha, ada yang punya toko 1 atau punya toko 3, atau ada yang seniman, ada yang politisi mungkin di sini, ada yang akuntan mungkin, ada yang ibu rumah tangga, ada yang pendidik, ada yang konselor, atau mungkin di sini di antara kita ada juga yang filsuf. Juga di dalam hidup kita akan bertemu dengan berbagai macam kisah hidup, pergumulan, pengalaman hidup, ada keadaan yang biasa, keadaan yang baik, keadaan yang sedang dalam kesulitan besar, atau mungkin kita bisa mengatakan puji Tuhan, anugerah Tuhan sungguh besar dalam hidup saya. Di dalam semua keadaan tersebut, yang pagi hari ini saya ajak untuk kita pikirkan bahwa kita sebagai orang Kristen adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan dan dijadikan bagian dari gereja Tuhan. Kita adalah orang-orang yang ditebus Tuhan dan sudah dijadikan sebagai bagian tubuh Kristus. Rasul Paulus menuliskan di Efesus, dia mengatakan bahwa Kristus sudah diberikan kepada jemaat. Ini hal yang sungguh-sungguh besar. Kristus sudah diberikan kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat kita ini adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia. Siapa saya? Siapa setiap Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian? Setiap kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, yang sudah dibangkitkan dari maut, dibangkitkan bersama Kristus yang sudah mematikan kematian, dan kita memiliki hidup yang baru di dalam Dia. Sekali lagi, kita sebagai Kristen, sebagai pengikut Kristus, itu sudah di dalam Kristus. Dan sehingga saya harap firman Tuhan yang akan kita renungkan itu akan meneguhkan pertumbuhan kita dan kehidupan kita ketika hidup melayani Tuhan dari hari demi hari, dari pertumbuhan, dari kejadian yang kita alami maupun dengan keputusan-keputusan yang kita kerjakan. Tadi misalnya Pak William bercerita tentang Jim Elliot. Jim Elliot ada seorang yang masih muda, suami istri masih muda, anak-anak masih kecil, bersama dengan itu 5 pasang, seingat saya 5 pasang keluarga ya. Mereka disebut sebagai Auka 5. Jadi ada 5 pasang keluarga masih muda, anak-anak masih kecil yang melayani di Amerika Selatan. Salah satu kutipan yang sangat terkenal dan saya rasa baik untuk kita pikirkan lagi dari Jim Elliot, dia mengatakan begini. Bukan orang bodoh kalau orang itu memberikan apa yang tidak bisa dia pegang. Dan dia akan mendapatkan apa yang tidak bisa hilang dari dirinya. Dalam bahasa Inggrisnya, he is no fool who gives what he cannot keep to gain that which he cannot lose. Sebagai orang Kristen, sebagai orang-orang yang tahu bahwa kita adalah orang berdosa, kita dulu ada di dalam keberdosaan, di dalam kerajaan kegelapan. Namun kemudian kita sudah dipindahkan kepada kerajaan anak yang kekasih. Bukan nanti di sorga, tapi sejak saat ini sebagai gereja Tuhan, sebagai tubuh Kristus.
Sehingga kita pun belajar untuk meresponi panggilan sebagai orang Kristen di dalam berbagai keputusan-keputusan yang membuat kita bertumbuh. Keputusan hidup itu macam-macam, seperti keputusan nanti siang mau makan apa, sampai keputusan nanti anak mau kuliah di mana, sampai keputusan toko mau di seperti apa, atau kita dalam karir membuat keputusan-keputusan apa, itu akan Tuhan pakai untuk menyatakan kehendak yang genap melalui kita sebagai umat tebusannya. Bicara soal keputusan, saya belajar dari Pendeta Suntong di dalam satu seminar yang sudah lama, dan saya rasa itu cukup sederhana buat saya untuk mengerti. Waktu kita mau membuat keputusan, misalnya saya lihat di sini ada beberapa pemuda-pemudi atau remaja yang akan rencana akan kuliah, kemana, ngambil apa, beberapa sudah cukup firm, beberapa mungkin masih pikir-pikir. Saya belajar dari beliau waktu itu ketika orang Kristen atau beliau membuat keputusan itu bagaimana sih, prinsipnya apa sih? Karena saya rasa begitu banyak prinsip bisa kita dapatkan ya. Beliau mengajarkan paling tidak waktu membuat keputusan, pikirkan 3 hal ini. Waktu buat keputusan, ketika pilihan A dan B dan C itu sama-sama baik, sama-sama benar, tidak berdosa. Lalu yang mana yang mau dipilih? Beliau mengajarkan satu prinsip. Pertama, pilih yang paling berat. Kedua, pilih yang paling sulit. Ketiga, pilih yang paling banyak membawa berkat bagi banyak orang. Kok repot ya? Beliau mengatakan itu akan menjagamu dari keputusan yang egois. Jadi ada beberapa keputusan yang mau kita kerjakan sebagai orang Kristen, sebagai orang-orang yang mengenal Allah, sebagai orang-orang yang tahu bahwa saya hidup untuk mengerjakan pekerjaan baik Tuhan yang sudah Tuhan siapkan bagi kita, dan Ia mau kita hidup di dalamnya. Yang mana ya? Saya rasa prinsip tersebut itu sangat-sangat sederhana dan sangat-sangat logis. Beliau mengatakan bahwa ketika seseorang, apalagi anak muda, bersedia terima yang paling berat, di situ dia akan mengalami pembentukan yang besar. Tidak gampang. Terima juga yang paling sulit. Oke, sudah ambil yang paling berat, paling sulit, ambillah yang membawa berkat lebih besar bagi makin banyak orang. Firman Tuhan pagi ini yang saya siapkan sebenarnya cukup panjang. Saya berusaha untuk menyampaikannya sepadat mungkin. Karena sebelum nanti kita akan merenungkan Ibrani pasal ke-12, khususnya ayat 22, 23, dan 24, saya ingin mengajak jemaat di GRI Solo untuk menyadari bahwa kitab bagian tersebut ada di satu kitab yang setiap kitab ada keunikannya, ada di surat Ibrani. Satu surat yang saya memandangnya, bagi saya paling tidak, menunjukkan realita-realita rohani. Saya mengajak kita survei apa saja sih yang ditunjukkan oleh kitab Ibrani dari pasal yang pertama. Saya usahakan secara cepat. Misalnya, di pasal yang pertama, kita membaca di ayat yang pertama, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang, sekarang dia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Sehingga ketika membicarakan hidup kita, ketika kita membicarakan keputusan kita, ketika kita membicarakan kita mau ngapain, itu Tuhan tidak diam. Tuhan sudah bicara jelas. Tuhan sudah bicara terus terang. Kemarin di dalam PA atau seminar pemuda dan remaja, saya mengajak pemuda dan remaja untuk menyadari apa sih hobimu. Ketika menyadari apa hobi, lalu naik level sedikit. Setelah tahu apa hobi, apa sih panggilan Tuhan di dalam hidupmu? Karena Tuhan tidak tutup-tutupin. Tuhan tidak sembunyi-sembunyi. Tuhan sudah menyatakan, dan bahwa kita adalah gereja umat Tuhan dan ada pekerjaan baik yang Tuhan sudah siapkan. Tuhan tidak diam-diam. Tuhan dengan jelas penulis Ibrani mengatakan Tuhan sudah berbicara, dan yang berbicara adalah juru selamat yang berkuasa dan telah sudah selesai mengadakan penyucian dosa. Sehingga ketika Tuhan mengutus kita sebagai gerejanya, sebagai umatnya, itu bukan cuma sekedar Tuhan yang dari jauh mengutus kita dengan semua pergumulannya, tidak.
Tuhan sudah membereskan dan sudah menyediakan apa yang dikerjakan oleh gerejanya. Sehingga setelah apa yang sudah lengkap, beres dan genap dikerjakan oleh Tuhan, Tuhan utus kita sebagai gerejanya. Kita masuk misalnya tadi pasal 1, kita melihat Tuhan sudah berulang kali berbicara kepada kita dan puncaknya dengan perantaraan anaknya. Sehingga jika Tuhan sudah berbicara, pasal kedua, lihat ayat yang pertama. Karena itu kita harus lebih teliti memperhatikan apa yang telah kita dengar. Jangan anggap remeh apa yang Tuhan katakan. Katakanlah misalnya dalam saat teduh, kita di dalam perenungan firman, di dalam PA maupun kebaktian maupun dalam hidup kita perlu teliti agar apa? Jangan hanyut. Kita lanjut lagi, ayat pasal yang ketiga, Ibrani. Setelah kita diingatkan untuk teliti mendengar agar jangan hanyut, pasal 3, kita dipanggil untuk teguh berpegang dengan memandang kepada Yesus Kristus yang setia mengepalai kita. Pasal pertama dikatakan, Tuhan sudah berbicara. Pasal kedua dikatakan, telitilah mendengar agar jangan hanyut. Pasal ketiga dikatakan, teguhlah berpegang dengan memandang pada Yesus yang setia mengepalai kita. Pasal yang keempat dikatakan ayat 1, waspada supaya jangan ketinggalan. Teliti, berpegang teguh, waspada supaya jangan ketinggalan. Penulis Ibrani melanjutkan lagi, pasal keempat di bagian ayat-ayat terakhir, ayat 16. Sehingga kita punya keberanian untuk menghampiri tahta kasih karunia. Di pasal kelima, ayat 9 dikatakan, agar kita sebagai orang-orang Kristen bisa beriman pada pokok keselamatan yang abadi. Yaitu siapa? Kristus. Bagi semua orang yang taat kepadanya. Pasal ke-6, penulis Ibrani mengatakan apa? Agar kita itu bertumbuh secara penuh. Agar kita menunjukkan kesungguhan. Agar kita menjadi penurut dalam iman. Pasal yang ke-7, ayat 25. Agar kita beriman pada Yesus yang sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Siapa orang-orang itu? Saya. Siapa orang-orang itu? Bapak Ibu sekalian. Pasal ke-8 dikatakan agar kita juga menerima hukum dalam akal budi kita dan kita mengenal Allah. Di situ dikatakan pasal 8, baik yang besar maupun yang kecil. Kita lihat di ayat yang 12 pasal ke-8. Sebab aku akan menaruh, ayat 11. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya dan sesama saudaranya dengan mengatakan kenalah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Pasal ke-9 nanti sebelum sampai kita pasal 12. Dikatakan agar kita orang-orang Kristen menyadari panggilan untuk menerima bagian kekal. Tuhan memberi berkat, iya. Tuhan memberikan kita kesehatan, iya. Tuhan memberikan kita rezeki, iya. Tuhan memberikan kita persekutuan, iya. Tetapi yang tadi saya katakan dari awal, kitab Ibrani sedang menunjukkan realita yang lebih besar lagi. Contoh sederhana, hal ini sering saya tanyakan karena saya pikir ini cukup efektif untuk mengajak kita memikirkan hal-hal rohani. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian percaya dengan malaikat kan? Percaya ya? Pernah ketemu malaikat? Pernah? Atau rasanya pernah ketemu malaikat atau tidak? Malaikat ada kan? Betul ya? Ada di mana malaikat? Kita buka Mazmur ya. Mazmur 34. Jadi di sini saya berusaha mengajak kita mengenai identitas kita sebagai manusia, dengan profesi kita, dengan pekerjaan kita, dengan keluarga kita, dan identitas kita lebih besar lagi sebagai orang-orang Kristen. Dan nanti kita akan lihat yang sudah ada di dalam kota Allah. Mazmur 34. Mazmur 34 ayat yang soal malaikat. Nih. Sebentar kok saya kehilangan ya.
Seharusnya ayat yang, benar 8. Kita sering menyanyikan ayat ke-9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, berbahagialah orang-orang yang berlindung kepadanya. Amin. Ayat ke-9. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Sudah pernah ketemu malaikat? Mungkin tidak sadar ya. Tapi kita tahu malaikat adalah hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan, melayani jadinya kehendak Tuhan, digenapinya kehendak Tuhan juga di antara gerejanya. Kita lanjutkan tadi survei kita di surat Ibrani. Pasal ke-10. Pasal 10 di bagian tengah ayat 19 dan ayat 22 dikatakan agar kita gereja Tuhan penuh keberanian menghadap Allah. Penuh keberanian itu bukan dengan takut-takut, apalagi malas. Malas katakanlah, ya saya tahu sih saya butuh Tuhan, tetapi ya kadang-kadang kalau lagi butuh, saya ingat Tuhan, saya berdoa sebentar. Memanggil Tuhan, Tuhan tolong jaga, Tuhan berkati. Tidak. Kitab Ibrani ini menunjukkan bahwa bukalah mata rohani, ketahuilah realita kita sebagai umat tebusan Tuhan. Nah, masuklah kita ke pasal ke-12. Pasal 12 ayat 1 sampai 3 dikatakan kita sebagai gereja Tuhan itu dipanggil untuk berlomba dengan tekun dan mendekat ke bagian ayat yang akan kita renungkan, ayat 16. Di sini ada satu peringatan yang sangat berharga. Agar kita orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, orang-orang Kristen, jangan ada saya ataupun Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian yang punya nafsu yang rendah seperti Esau. Ibrani 12 ayat 16. Apa yang dilakukan Esau atau apakah yang terjadi dengan Esau dengan nafsunya yang rendah? Kita tahu cerita Esau. Kita tahu waktu itu dia kelaparan. Dan kemudian dia menjual hak kesulungannya untuk mendapatkan sepiring mangkok tersebut. Jangan ada yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau. Nafsu rendah tersebut menjadikan Esau, saya berani mengatakan dia menolak Tuhan. Dia menjual apa yang Tuhan sudah persiapkan bagi dia. Apa itu menolak Tuhan? Menolak itu bisa menghindari, membuat alasan, mengatakan saya tidak butuh itu Tuhan, karena saya mau yang lain. Menyesatkan diri atau menginginkan yang lain selain dari apa yang Tuhan siapkan dan kehendaki bagi kita. Jangan ada yang punya nafsu yang rendah seperti Esau. Peringatan ini sungguh berharga dan sungguh penting. Karena kejahatan hati seperti ini, nafsu yang rendah seperti Esau, itu tidak asing. Itu pernah dialami oleh malaikat yang menginginkan kemuliaan yang asing. Itu pernah dialami oleh Israel yang terpesona oleh dewa-dewi Mesir yang memperbudak mereka. Sehingga mereka mengatakan ketika sudah dibebaskan, orang Israel waktu itu, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan yang ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Ketika mereka di Mesir sebagai budak, mereka makan daging, secuil daging atau sekedar daging agar mereka tidak mati sebagai budak. Namun dosa kejahatan hati seperti ini muncul lagi dan muncul lagi. Oleh penulis Ibrani dikatakan sebagai nafsu yang rendah seperti Esau. Malaikat mengalaminya, Israel mengalaminya, Salomo pun mengalaminya. 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 24 dikatakan, padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, tapi hati Salomo telah terpaut pada mereka dengan cinta. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya. Kejahatan hati dengan nafsu yang rendah seperti Esau itu bisa datang kepada orang-orang Kristen. Dan penulis Ibrani mengingatkannya, memperingatkannya.
Di perjanjian baru, Roma pasal 1 ayat 21 sampai 25. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Sungguh satu peringatan yang patut kita perhatikan. Namun apa kabar baiknya? Apa Injilnya? Apa kabar sukacita yang kita sama-sama terima dari perenungan firman Tuhan pagi ini? Kita menyadari bahwa Tuhan itu bukan menyerahkan rencana yang Dia rencanakan di sorga dalam kekekalan kepada kekuatan manusia seperti saya dan Bapak Ibu sekalian. Bukan diserahkan kepada Adam saja, diserahkan kepada Adam, Hawa atau yang lain. Tetapi Tuhan yang akan memelihara dan Tuhan yang akan menggenapkannya. Dan di situ Tuhan menebus, Tuhan memelihara. Dia yang memanggil Adam, Dia yang memanggil Nuh dengan bahteranya. Tuhan yang memanggil Abraham dari negerinya. Tuhan yang memanggil setiap umat Tuhan. Demikian juga Tuhan yang memanggil Bapak, Ibu, dan saya sebagai umatnya. Sehingga seperti kata Rasul Paulus, kita bisa mengucap syukur karena Tuhan telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Masuk kepada bagian firman yang tadi kita baca sama-sama. Ibrani pasal ke-12 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-24. Saya akan mulai lebih dahulu dengan 3 ayat yang di awal. Dari ayat yang ke-18. Apa yang sedang dibicarakan? Dikatakan bahwa setiap kita orang Kristen, Bapak, Ibu, dan saya sebagai umat Tuhan, itu dipanggil untuk beriman kepada Kristus dan di dalam Kristus dan bukan cuma sekedar beragama Kristen. Di sini bagi saya penulis Ibrani menuliskan atau mendeskripsikan seperti apa itu agama. Yang dituliskan di ayat 18 sampai ayat yang 21. Paling tidak ada 3 hal di situ. Sifatnya material digambarkan dengan kita menghadapi gunung yang bisa disentuh dan api yang menyala-nyala. Agama itu bersifat duniawi, bersifat mengikat, bersifat menekan, dan membahayakan. Kita perhatikan Bapak Ibu sekalian ya. Agama itu membahayakan. Membahayakannya apa? Kalau kita tidak bisa memenuhi apa yang diminta, itu resikonya kita bisa tidak dapat berkat, kita bisa tidak dapat pahala, atau kita bisa mengalami sesuatu yang lain. Itu yang dikatakan oleh penulis Ibrani, kamu bukan lagi datang kepada gunung yang bisa disentuh dan api yang menyala-nyala. Karena iman di dalam Kristus itu sifatnya rohani, sifatnya membebaskan, dan kemudian juga menyatakan kebenaran Tuhan. Hal yang lain dari agama seperti yang dinyatakan di dalam ayat 18 dan 19. Gelap, terbatas, dan belum genap. Karena di dalam keberagaman kita, beragama kita menghadapi kekelaman seperti kegelapan angin badai. Ada petunjuk, tapi tidak tahu apa yang terjadi di sana dan akan kemana. Sementara berbeda dengan apa yang sudah digenapkan dan dikerjakan oleh Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan memberikan hidup, Tuhan menjadi jalan, Tuhan menjadi kebenaran, Tuhan memberikan terang dan menggembalakan. Tadi dari pasal yang pertama sampai pasal yang ke-10 kita tahu Tuhan mengatakan Tuhan sudah berbicara. Tuhan mengingatkan kita untuk teliti. Tuhan mengingatkan kita untuk waspada. Tuhan mengingatkan kita datanglah dengan berani ke tahta karunia. Tuhan mengingatkan kita pandanglah kepada Kristus, pokok keselamatan yang abadi. Yang ketiga pada bagian ini saya secara cepat. Agama pada umumnya itu menakutkan dan berbahaya. Kenapa? Karena agama adalah keterus terangan bahwa manusia tidak bisa datang ke hadapan Allah. Itu sebabnya saya butuh ritual. Itu sebabnya saya butuh pemuka agama. Itu sebabnya saya butuh acara-acara keagamaan. Agar saya mungkin bisa datang kepada Tuhan. Tapi kita tahu tidak akan cukup. Karena Tuhan adalah Tuhan yang suci, Tuhan yang kudus. Dan di dalam Kristus, Tuhan itu adalah Tuhan yang menebus, Tuhan yang membangkitkan, dan Tuhan yang kemudian mengutus kita, umatnya, gerejanya, di dalam dunia yang sudah ditebusnya ini. Lalu kita masuk ke ayat yang 22. Lalu bagaimana keadaan kita? Seperti apa realita kita? Seperti apa kitab Ibrani menunjukkan
keadaan di mana kita hidup. Kita dipanggil untuk bertumbuh hidup sebagai gereja Tuhan di kota Allah yang hidup dan hidup sebagai persekutuan sorgawi. Kita lihat ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-24. Kita akan melihat ada 7 penggambaran tentang siapakah atau keadaan gereja. Saya bacakan ayat 22 sampai 24. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi. Kedua, kamu sudah datang kepada beribu-ribu malaikat suatu kumpulan meriah. Ketiga, kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga. Keempat, kepada Allah yang menghakimi semua orang. Kelima, kepada roh-roh orang benar yang telah menjadi sempurna. Keenam, kepada Yesus pengantara perjanjian baru. Dan 7, kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada Habel. Sebelum kita memikirkan 7 penggambaran atau 7 pernyataan tentang seperti apa keadaan gereja, maka saya ingin menggarisbawahi secara serius awalan dari ayat 20 ini. Tetapi kamu sudah datang di dalam Kristus. Kita menjadi umat Tuhan, dekat dengan Tuhan, dan juga berbagian dengan semua rencana Tuhan bukan nanti ketika kita dipanggil Tuhan dan kembali ke sorga. Tetapi bagian ini mengatakan gereja Tuhan sudah datang. Sudah datang kemana? Yang pertama mari kita pikirkan. Kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, ke Yerusalem sorgawi. Apa yang kita pikirkan mengenai kota? Kita hidup di kota Solo. Kemarin ketika malam-malam pulang ketika diantar kembali ke hotel, itu dari gereja dengan hotel yang sebenarnya tidak terlalu jauh, ternyata belok-beloknya kanan kirinya cukup banyak ya. Bukan kanan kiri melenceng-melenceng, tetapi beberapa kali kanan kiri saya sudah agak kehilangan arah utara selatannya mana. Terus Pak Andri mengatakan, Pak sebenarnya Solo itu sederhana kok, nggak kayak Surabaya atau nggak kayak Bandung yang jalannya itu tidak lurus. Nah, kita bisa melihat bahwa kota itu kita mengerti sebagai suatu pengaturan. Kita hidup di dalam suatu pengaturan. Kita tahu nih kota Solo itu dari kesultanan yang lama, mungkin dari ratusan tahun yang lalu Belanda masuk kemudian membuat Solo menjadi kota dengan grid-grid bersih, di mana perumahan, di mana daerah katakanlah pemerintahan, di mana perdagangan, ada suatu pengaturan. Dan bukan hanya suatu pengaturan secara lokasi. Waktu kita bicara kota, di situ ada kegiatan. Waktu bicara itu kita bicara kota Solo, kita tahu ada perdagangan di sini, ada sekolah di sini, ada relasi di sini, ada orang-orang tinggal, ada kemeriahan di dalam kota. Kemeriahan, namun kemudian tidak kacau, karena ini adalah kota, bukan hutan. Seperti contohnya tadi, waktu kita datang ke sini, waktu saya datang ke sini, Bapak Ibu harus merasakan bahwa tempat ini bisa kita mengerti sebagai bagian dari kota Solo, dan lebih lagi bagian dari kota Allah yang hidup. Paling tidak yang kita lihat ya, waktu kita datang ke sini, ini sudah teratur, ini sudah rapi, ini sudah bersih. Dan bukan hanya tempat duduknya yang rapi, bersih, teratur, dan dingin, AC sudah dinyalakan. Di sini ada Pak Marvin yang memperhatikan Bapak Ibu sekalian. Waktu memperhatikan, beliau bersyafaat bagi Bapak Ibu sekalian. Ada para pengurus yang memperhatikan Bapak Ibu sekalian. Ada tadi Bapak yang sibuk mempersiapkan mic, terus kemudian ke depan, ke belakang. Itu pengaturan, itu bagian dari kota. Makanya tadi waktu saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, pernah lihat malaikat enggak? Mungkin jawaban kita, mungkin saya tidak sadar kali ya. Tetapi di dalam segenap pengaturan tersebut, Tuhan di dalam providensianya yang mengatur cuaca, yang mengatur apa yang tumbuh dan yang tidak tumbuh, yang mengatur matahari, mengatur udara, yang mengatur dan memimpin setiap orang-orang, dan mengatur juga malaikat-malaikatnya. Itu adalah kota Allah. Tapi lagi-lagi bukan cuma bicara soal fisik, lebih lagi kita bicara soal rohani. Kota Allah yang hidup. Apa maksudnya? Paling tidak 3 hal kita sadari sebagai orang Kristen. Tuhan hadir memimpin.
Kedua, Tuhan, kita sebagai umat yang diterima oleh Tuhan untuk hadir di hadapan Dia. Dan ketiga, kita adalah umat Tuhan yang ditata oleh Tuhan. Itulah maksudnya kita gereja Tuhan sudah datang kepada kota Allah yang hidup. Ketika dalam perjalanan ke sini di kereta, saya coba cari tahu. Kota Solo itu ininya apa ya? Kalimat atau tagline dari kota Solo. Bapak Ibu ada yang tahu kota Solo? Tagline-nya apa? Saya juga baru tahu. Rinaras dadi terus manunggal mulat sariro angroso wani. Rinaras itu diselaraskan. Dadi terus manunggal itu menjadi satu, tidak terpecah. Mulat sariro itu bercermin atau berintrospeksi. Angroso wani, menemukan tekad. Keren ya, kota Solo ya. Terjemahan bebasnya adalah kota ini warganya itu diselaraskan hingga menjadi satu dengan terus melakukan introspeksi, melahirkan keberanian. Itu kota Solo. Kata Wikipedia. Nah, kita secara rohani perlu sadar, Alkitab dengan tegas, lantang, jujur, langsung mengatakan, kamu sudah datang ke Bukit Sion. Kamu sudah datang ke kota Allah yang hidup. Kamu sudah datang ke Yerusalem sorgawi. Kamu, saya dan Bapak Ibu sekalian ada di dalam keadaan yang Tuhan hadir memimpin. Seperti apa Tuhan hadir memimpin? Tuhan memberikan firman. Tuhan memberikan urapan. Tuhan memberikan konfirmasi. Tuhan memberikan penyertaan. Tuhan memberikan pekerjaannya. Tuhan yang agung, bukan Tuhan yang jauh. Itu pernah dialami oleh Adam dan Hawa di Taman Eden. Tetap Adam dan Hawa ciptaan Tuhan adalah pencipta. Namun pencipta yang maha agung, mulia dan besar mau datang dan berbicara kepada Adam. Semua buah dalam taman ini boleh kamu makan. Tuhan bicara kepada Adam. Namailah ciptaanku. Tuhan berbicara kepada Adam. Usahakanlah dan peliharalah Tuhanku. Tuhan adalah Tuhan pencipta yang mulia dan agung. Namun pada saat sama dia juga datang, dia hadir. Dan bahkan bagi kita orang Kristen, kita tahu Immanuel, Tuhan beserta dengan umatnya. Kalau di perjanjian lama kita melihat tiang, awan dan api. Di perjanjian baru di hari ini Tuhan berikan Alkitab sebagai firman Tuhan. Tuhan berikan gereja ini sebagai pekerjaan, sebagai persekutuan. Tuhan juga berikan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Tadi saya bersyukur melihat jadwal-jadwal pelayanan yang dikerjakan di sini. Lebih daripada itu, saya juga melihat kita sama-sama doakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang terus dikerjakan di dalam gerejanya. Kenapa? Karena Tuhan hadir. Bukan pendeta Marvin sibuk sendiri. Bukan pengurus punya agenda sendiri. Bukan Bapak Ibu sekalian gereja sendiri. Karena ini adalah gereja milik Tuhan. Kamu sudah hadir ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup. Yang lain, Tuhan hadir. Lalu bagaimana dengan kita yang datang? Kita adalah umat Tuhan yang sudah diterima. Dia adalah Tuhan yang menyucikan, menguduskan, memulihkan, menerima, dan mempertumbuhkan saya dan juga mempertumbuhkan Bapak Ibu sekalian. Kita adalah orang-orang berdosa yang hanya dari debu, namun kemudian ditebus dan diberikan martabat. Dan kita diletakkan berlindung di balik salib Tuhan Yesus Kristus. Saya tahu, kita tahu, nggak ada di antara kita yang hebat, nggak ada di antara kita yang mampu untuk melakukan pekerjaan Tuhan, nggak ada di antara kita yang sebenarnya bisa memberikan sumbangan. Namun kemudian dalam semua kelemahan tersebut kita diterima sebagai umat Tuhan. Tuhan memberikan hidup yang limpah. Saya bacakan apa yang Tuhan Yesus katakan di Yohanes 15. Tuhan mengatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita perhatikan, Tuhan mengatakan, di dalam aku dia berbuah
banyak. Yang ketiga, kamu sudah datang dalam Sion, kota Allah yang hidup. Kita adalah umat Tuhan yang ditata oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, dipertumbuhkan Tuhan di dalam berbagai macam talenta yang Tuhan percayakan. Tuhan berikan kepada kita masing-masing dengan kelimpahan panggilan. Tadi malam kepada para pemuda dan para remaja, saya memulai bertanya, kira-kira kalau ditanya, apa panggilanmu? Mungkin walaupun mereka tidak menjawab, agak sulit menjawab, apa ya? Nantilah Pak, kalau saya sudah agak dewasa, mungkin saya baru mulai jelas panggilan saya. Walaupun kadang-kadang di antara kita pun juga tidak terlalu sadar apa panggilan Tuhan, cuman tahu-tahu umur kita sudah 40 aja. Tahu-tahu umur kita sudah 50 aja. Apa sih rencana Tuhan dalam hidupmu? Apa ya? Ya itulah. Sayang, agak sayang. Karena sebenarnya Tuhan sudah mengatakannya dan sudah menyatakannya. Dan Tuhan memanggil kita untuk menyadari dan meresponinya. Tadi malam pada para pemuda saya mengatakan, Pak Daniel kalau ditanya, apa panggilan Pak Daniel? Saya akan mengambil posisi dan menjawab, panggilan Tuhan dalam hidup saya limpah. Apa maksudnya limpah? Tuhan panggil saya sebagai hamba Tuhan. Tuhan panggil saya sebagai seorang pria dan saya nggak pernah berpura-pura jadi wanita. Saya kerjakan panggilan saya sebagai pria. Tuhan panggil saya sebagai seorang ayah. Tuhan panggil saya sebagai seorang sahabat bagi sahabat-sahabat saya. Tuhan panggil saya sebagai seorang suami. Tuhan panggil saya sebagai seseorang yang menyukai, misalnya kalau saya membaca atau menonton film, saya menyukai cerita-cerita yang berasal dari Perang Dunia Kedua, dari European Theater dan semacam itu. Setiap kita, Tuhan berikan panggilan yang limpah. Kenapa? Karena kamu sudah datang ke Sion, kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi. Kolose mengatakan kamu bukan lagi di dalam kerajaan kegelapan. Kamu sudah dipindahkan ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Pertama. Kedua, kamu sudah datang kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Itulah tadi makanya saya tanya, Bapak Ibu sekalian, apakah pernah bertemu malaikat? Saya pertanyaan seperti itu pun Bapak Ibu bisa menanya, Pak Daniel pernah ketemu malaikat tidak? Saya percaya dan saya mengakui pernah. Bukan yang kayak bayi kecil terbang-terbang begitu ya. Tidak. Kalau ketemu malaikat yang kayak di Perjanjian Lama itu kita bukan lucu, kita malah tersungkur. Tapi kita ketika menghitung dan memperhatikan hidup kita, kita melihat begitu banyak pertolongan Tuhan. Yang kita anggap remeh, mungkin ya karena kita anggap kecil, dan juga hal-hal yang begitu besar. Kamu sudah datang kepada beribu-ribu malaikat suatu kumpulan yang meriah, apa maksudnya? Ada jaminan penyertaan. Ketika Tuhan menebus saya, ketika Tuhan menebus Bapak Ibu sekalian, dan Tuhan mengutus Bapak Ibu sekalian di dalam misi yang Tuhan anugerahkan di dalam panggilan masing-masing, Tuhan tidak biarkan Bapak Ibu dan saudara sekalian sendiri. Tuhan berikan beribu-ribu malaikat. Ada jaminan penggenapan kehendak Tuhan. Hal ini melegakan sekaligus mengharukan. Kenapa? Karena Tuhan melibatkan saya yang tidak layak. Dan Tuhan meletakkan kita semua di dalam proses. Kita tahu Tuhan tidak butuh kita. Kita tahu Tuhan bisa mengerjakannya yang kita bayangkan itu kalau bisa mujizat sulap itu bisa langsung jadi. Tetapi Tuhan memberikannya di dalam proses. Sehingga apa? Belas kasih Tuhan sungguh sangat nyata. Dan kiranya pemahaman ini, paling tidak bicara soal malaikat, itu pun juga akan meneguhkan kita bahwa dunia ini itu bukan dunianya setan. Kalau ketemu setan pernah nggak? Agak gawat nih. Orang Kristen ketemu malaikat nggak pernah, ketemu setan sering. Mungkin ya. Sehingga ketika kita menyadari bahwa malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka, kesadaran tersebut menyadarkan hidup kita itu bukan penuh dengan ancaman, tapi penuh dengan penyertaan Tuhan, termasuk untuk menjaga kita dari banjir tuduhan-tuduhan setan yang menghambat kita
untuk hidup untuk melayani Tuhan. Yang ketiga, kamu sudah datang kepada jemaat anak sulung yang terdaftar di sorga. Kita bicara sulung. Kalau kita bicara anak sulung, apa yang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara bayangkan soal sulung? Mungkin dua yang kepikir. Yang satu tanggung jawab, ya kan, anak sulung kan. Yang dua apa? Warisan. Betul nggak? Biasanya kan kalau yang sulung itu dapat warisan kan ya. Baik, kita pikirkan soal tanggung jawab dan warisan gitu ya. Kamu sudah datang kepada jemaat anak sulung yang terdaftar di surga. Kita mendapat warisan dari Tuhan. Apa warisannya? Atau apa harapan Bapak Ibu sekalian dapat warisan dari Tuhan apa? Kita diberi hak untuk hidup kudus. Kita diberi hak untuk hidup beribadah kepada Allah. Kita diberi hak untuk terbuka matanya melihat pekerjaan baik Tuhan. Kita diberi hak untuk menghasilkan buah bagi Tuhan. Kamu sudah datang kepada jemaat anak sulung yang terdaftar di sorga. Keempat, kamu sudah datang kepada Allah yang menghakimi semua orang. Kita bicara soal penghakiman. Bapak Ibu membayangkan waktu nanti kita memang harus datang kepada tahta penghakiman Allah. Dan apalagi tahta penghakiman Allah atau penghakiman Allah itu akan lebih dahulu datang kepada gerejanya, umatnya. Kita senang atau gentar? Kita membayangkan, kita tidak bicara tahta penghakiman Allah dulu ya. Kita bicara katakanlah meja hakim atau hakim gitu ya, di pengadilan begitu ya. Apa yang sebenarnya kita harapkan dari pengadilan? Kita tahu keadilan dinyatakan. Kenapa? Karena sepanjang dan seluruh kehidupan kita pasti memang harus dipertanggungjawabkan. Anda sekarang duduk, Anda sekarang berpikir, Bapak Ibu sekarang berencana, Bapak Ibu sekarang membuat keputusan, setiap hal tersebut harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Pengkhotbah 12, bagian yang paling ayat terakhir. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena inilah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik atau entah itu jahat. Tahta penghakiman Tuhan adalah mulia, kudus, agung, baik, dan menyukakan. Kenapa? Karena kita ada di bawah salib Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita datang, kita dinyatakan, kamu sudah datang kepada Allah yang menghakimi semua orang. Tapi Allah yang adalah hakim tersebut bukan hanya Allah yang hanya menunjukkan bahwa kita berdosa dan kemudian kita menghancurkan kita atau membinasakan kita, tetapi Allah tersebut adalah Allah yang menebus. Sehingga setiap hal yang Bapak Ibu kerjakan juga akan dibawa di hadapan Tuhan, dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan di dalam segenap anugerah Tuhan. Kelima, kamu sudah datang kepada roh-roh orang benar yang telah menjadi sempurna. Apa maksudnya? Bapak, Ibu, dan saya di dalam Kristus, kita sama dengan yang dibenarkan dan tidak kurang. Sempurna. Ibrani 11, satu pasal sebelumnya, itu mendaftarkan menunjukkan kepada kita sebagai umat Tuhan, berbagai tokoh-tokoh di Alkitab. Di situ dikatakan Habel, Henoh, Nuh, Abraham, Sarah, Iskak, Yakub, Yusuf, Musa, Rahab. Dan di pasal 32, saya lanjutkan, pasal 11, pasal sebelumnya. Dan apakah lagi yang harus aku sebut, sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simon, Yefta, Daud, Samuel, dan para nabi yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan dan mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan. Kamu sudah datang kepada roh-roh orang yang benar, orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Dan bukan hanya nama-nama yang disebut di sini, tetapi juga Bapak, Ibu, dan saya, saudara-saudara sekalian. Efesus pasal 4 ayat 16, saya bacakan.
Itulah yang Tuhan kerjakan di antara kita, gereja Tuhan. Tuhan telah memberikan rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita Injil maupun gembala dan pengajar. Untuk apa? Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak. Seperti apa anak-anak? Yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi kita dengan teguh berpegang pada kebenaran dalam kasih, bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Kamu sudah datang kepada roh-roh orang yang benar dan telah menjadi sempurna. Keenam, kamu sudah datang kepada Yesus, perantara perjanjian baru. Kamu sudah datang kepada Dia, Tuhan, yang menjadi imam dan hadir di tengah umatnya. Apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus dalam pengorbanannya menjadi perantara agar kita ditebus dan bisa datang kepada Allah. Darah Kristus menjamin pengampunan dari Tuhan Sang Hakim tersebut, dan imamat Kristus memberikan akses bagi Bapak, Ibu, dan saya untuk datang ke tahta karunia Tuhan dan mendapat pertolongan pada waktunya. Terakhir, yang ketujuh, kamu sudah datang kepada darah pemercikan yang lebih kuat dari darah Habel. Darah Habel pernah terpercik dan mengakibatkan tuntutan pembalasan. Kejahatan ada pembalasan. Namun darah Kristus yang kepadanya kita sudah datang memenuhi tuntutan pembalasan tersebut sehingga penebusan menjadi genap. Sebagai penutup, mari kita baca kembali Ibrani pasal ke-12 ayat yang ke-22 sampai ke-24. Kita bacakan bersama-sama dengan bersuara. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Jemaat yang kasih Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kiranya kita dalam hidup bertumbuh waktu demi waktu, hari demi hari sebagai jemaat Tuhan, di dalam segenap respon yang gentar, dalam segenap respon yang hormat kepada Tuhan. Seperti seorang prajurit, kata Rasul Paulus, seperti seorang petinju yang bergulat, atau seperti para petani, seperti hamba, seperti pelari maraton yang menerima tanggung jawab yang membangkitkan sukacita. Benar-benar penutup, saya mengutip Pendeta Marvin yang mengutip Pendeta Stephen Tong. Beliau mengutip bahwa seperti apa musik Kristen, betul Pak Marvin ya? Seperti apa orang Kristen menyanyi dibandingkan dengan orang Yahudi. Pak Tong mengatakan bahwa orang Kristen menyanyi karena menikmati keselamatan dari Kristus yang sudah genap. Sudah genap, kegenapan tersebut yang kita nyanyikan, yang kita beritakan, yang kita hidupi, yang membentuk hidup kita. Pada pagi hari ini kita memikirkan, penulis kitab Ibrani mengatakan, kamu sudah datang. Sehingga ekspektasi kemenangan Kristus bagi kita, itu bukan cuma nanti Kristus memberikan tiket kita ke sorga, ataupun ini dan itu, tetapi seluruh kehidupan kita, sadarilah, itu semua berlangsung di dalam Sion, kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, dengan segenap syukur Tuhan, kami memohon Tuhan, pertumbuhkanlah iman kami, pertumbuhanlah kerohanian kami sebagai jemaat-Mu, dan ajar kami untuk melayani Engkau, karena Engkau sudah lebih dahulu
melayani kami sebagai umat-Mu. Tolong kami Tuhan untuk mengerjakan setiap pekerjaan baik yang Tuhan anugerahkan di dalam gereja ini sebagai orang percaya maupun di dalam luasnya dunia yang Kau kasihi ini, untuk menghadirkan kerajaan Allah di gereja ini, di kota ini, ataupun di tempat di mana Engkau utus kami. Ajar kami untuk saling mengasihi, ajar kami untuk menghadapi pergumulan bersama, karena bersama Tuhan Engkau ajar kami untuk berani beriman. Tolong kami untuk menjadi saksi yang makin nyata bagi dunia, sebagaimana pekerjaan-Mu sudah genap dan sudah nyata dihadirkan melalui gereja-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami berharap dan kami bersyukur. Amin.